Nehemia pasal 11. Daftar penduduk Yerusalem dan Yehuda. Para pemimpin bangsa menetap di Yerusalem, sedang orang-orang lain membuang undi untuk menentukan 1 dari 10 orang yang harus menetap di Yerusalem, kota yang kudus itu. Sedang yang 9 orang lagi tinggal di kota-kota yang lain. Orang-orang memuji setiap orang yang rela menetap di Yerusalem. Inilah kepala-kepala provinsi Yehuda yang menetap di Yerusalem, sedang di kota-kota di Yehuda setiap orang, yakni orang-orang Israel, awam, para imam, dan orang-orang Lewi, para budak di Bait Allah, dan keturunan para hamba Salomo tinggal di tanah miliknya sendiri, di kotanya sendiri. Di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda dan Bani Benyamin. Dari anak-anak Yehuda, Ataya bin Uzia bin Zakaria bin Amaria bin Sefaca bin Mahaleel dari Bani Peres, dan Maaseya bin Baruk bin Kolhoze bin Hasaya bin Adaya bin Yoyarib bin Zakaria, keturunan orang Shelah. Semua Bani Peres yang tinggal di Yerusalem berjumlah 468 orang yang gagah perkasa. Dan inilah Bani Benyamin: Salu bin Mesulam bin Yoed bin Pedaya bin Kolaya bin Maaseya bin Itiel bin Yesaya. Dan sesudah dia Gabai Salai 928 orang. Yoel bin Zikri adalah penguasa mereka, sedang Yehuda bin Hasenua adalah wakil penguasa kota. Dari para imam, Yedaya bin Yoyarib, Yakin, Seraya bin Hilkiah bin Mesulam bin Zadok bin Merayot bin Ahitub, pemuka rumah Allah, dan saudara-saudara mereka yang bertugas di rumah itu 822 orang. Pula Adaya bin Yeroham bin Pelalya bin Amzi bin Zakaria bin Pasihur bin Malkia, dan saudara-saudaranya, kepala kaum keluarga 242 orang. Dan Amasai bin Asareel bin Ahzai bin Mesilemon bin Imer, dan saudara-saudara mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa 128 orang, dengan Zabdiel bin Gedolim sebagai pengawas mereka. Dari orang-orang Lewi, Semaya bin Hasub bin Hasrikam bin Hasabia bin Buni, pula Sesabetai dan Yozabat, kepala-kepala orang-orang Lewi yang mengawasi pekerjaan di luar rumah Allah. Lalu Matanya bin Mika bin Zabdi bin Asaf, pemimpin yang mengangkat nyanyian syukur dalam doa, dan Bakbukia, orang kedua di antara saudaranya, dan Abda bin Samua bin Galal bin Yedutun. Semua orang Lewi di kota kudus ada 284 orang. Para penunggu pintu gerbang, Akub dan Talmon, dengan saudara yang mereka yang mengadakan penjagaan di pintu-pintu gerbang berjumlah 172 orang. Selebihnya dari orang-orang Israel awam, dan dari para imam dan orang-orang Lewi ada di semua kota Yehuda, masing-masing di tanah pusakanya. Tetapi para budak di Bait Allah tinggal di Ofel, Ziha, dan Gispa adalah pemimpin para budak di Bait Allah itu. Pengawas orang-orang Lewi di Yerusalem adalah Uzi bin Bani bin Hasabia bin Matanya bin Mika dari Bani Asaf, yakni para penyanyi yang menyanyi sementara berlangsung kebaktian di rumah Allah. Karena mengenai mereka ada perintah raja yang menetapkan peraturan untuk para penyanyi menurut keperluan setiap hari. Petahia bin Mesezabel dari Bani Zerah bin Yehuda diperbantukan kepada raja untuk segala urusan mengenai bangsa itu. Tentang tempat-tempat kediaman di daerah perladangan, sebagian dari Bani Yehuda tinggal di Kiryat Arba dan segala anak kotanya, di Dibon dan segala anak kotanya, dan di Yekabzeel dan di desa-desanya, di Yesua, di Molada dan Bet Pelet, di Hazar Sual, di Beersheba dan segala anak kotanya, di Ziklag, di Mekona dan segala anak kotanya, di Enrimon, Zora, Yarmut, Zanoa, Adulam dan desa-desanya, di Lakish dan ladang-ladangnya, dan Azeka dan segala anak kotanya. Demikianlah mereka berkampung dari Beersheba sampai Lebak Hinom. Dan Bani Benyamin tinggal mulai dari Geba, di Mikmas, di Aya, di Betel dan segala anak kotanya, di Anatot, Nob dan Ananya, di Hasor, Rama dan Gitaim, di Hadid, Zeboim dan Nebalat, di Lot dan di Ono, di lembah tukang-tukang. Beberapa rombongan orang Lewi dari Yehuda bergabung dengan orang Benyamin. Nehemia pasal yang ke-12. Daftar para imam dan orang-orang Lewi. Inilah para
imam dan orang-orang Lewi yang berangkat pulang bersama-sama Zerubabel bin Shealtiel dan Yesua, Seraya, Yeremia, Ezra, Amaria, Maluk, Hatus, Sekanya, Rehum, Meremot, Ido, Ginetoi, Abia, Miamin, Maaja, Bilga, Semaya, Yoyarib, Yedaya, Saluk, Amok, Hilkia, dan Yedaya. Itulah kepala-kepala imam dan saudara-saudara mereka pada zaman Yesua. Dari orang-orang Lewi, Yesua, Binui, Kadmiel, Serebia, Yehuda, dan Matanya ini dan saudara-saudaranya memimpin nyanyian syukur, sementara Bakbukya dan Uni dan saudara-saudara mereka berdiri di hadapan mereka itu menurut kelompok-kelompok tugas. Yesua memperanakkan Yoyakim, dan Yoyakim memperanakkan Eliasib, dan Eliasib memperanakkan Yoyada, dan Yoyada memperanakkan Yonatan, dan Yonatan memperanakkan Yadua. Pada zaman Yoyakim yang menjadi imam adalah kepala-kepala kaum keluarga ini: Meraya dari kaum keluarga Seraya, Hananya dari kaum keluarga Yeremia, Mesulam dari kaum keluarga Ezra, Yohanan dari kaum keluarga Amaria, Yonatan dari kaum keluarga Miliku, Yusuf dari kaum keluarga Sebaya, Adna dari kaum keluarga Harim, Helkai dari kaum keluarga Merayot, Zekaria dari kaum keluarga Ido, Mesulam dari kaum keluarga Gineton, Zikri dari kaum keluarga Abia, dari kaum keluarga Binyamin, Piltai dari kaum keluarga Muaja, semua dari kaum keluarga Bilga, Yonatan dari kaum keluarga Semaya, Matnai dari kaum keluarga Yoyarib, Usi dari kaum keluarga Yedaya, Kalai dari kaum keluarga Salai, Heber dari kaum keluarga Amok, Hasabia dari kaum keluarga Hilkia, dan Netanel dari kaum keluarga Yedaya. Tentang orang-orang Lewi, para kepala kaum keluarga mereka tercatat pada zaman Eliasib, Yoyada, Yohanan, dan Yadua, sedang para imam tercatat sampai pemerintahan Darius orang Persia itu. Kepala-kepala kaum keluarga anak-anak Lewi tercatat dalam kitab sejarah sampai zaman Yohanan bin Eliasib. Inilah para kepala orang-orang Lewi: Hasabia, Serebia, Yesua bin Kadmiel, dan saudara-saudara mereka yang berdiri di hadapan mereka untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur sesuai dengan perintah Daud, abdi Allah itu, kelompok di samping kelompok. Matanya, Bakbukya, Obaja, Mesulam, Talmon, dan Akub adalah penunggu-penunggu pintu gerbang yang mengadakan penjagaan di gudang-gudang perlengkapan pada pintu-pintu gerbang. Mereka itu hidup pada zaman Yoyakim bin Yesua bin Yozadak dan pada zaman Bupati Nehemia dan Imam Ezra ahli kitab itu. Ayat 27, pentabisan tembok Yerusalem. Pada pentabisan tembok Yerusalem, orang-orang Lewi dipanggil dari segala tempat mereka dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pentabisan yang meriah dengan ucapan syukur dan kidung dengan ceracap, gambus, dan kecapi. Mereka berkumpullah kaum penyanyi dari daerah sekitar Yerusalem, dari desa-desa orang Netofa, dari Bet Gilgal, dari Padang Geba, dan Asmawet, karena para penyanyi itu telah mendirikan desa-desa sekitar Yerusalem. Para imam dan orang-orang Lewi mentahirkan dirinya, lalu mentahirkan seluruh umat itu, dan kemudian pintu-pintu gerbang dan tembok. Lalu aku mempersilahkan para pemimpin orang Yehuda naik ke atas tembok, dan kubentuk dua paduan suara yang besar, yakni satu bergerak ke kanan di atas tembok ke jurusan pintu gerbang sampah. Di belakangnya berjalanlah Hosaya dengan sebagian dari para pemimpin orang Yehuda, pula Azaria, Ezra, Mesulam, Yehuda, Binyamin, Semaya, dan Yeremia. Dan dari kaum imam yang memegang nafiri, Zakaria bin Yonatan bin Semaya bin Matanya bin Mika bin Zakur bin Asaf, dan saudara-saudaranya yakni Semaya, Azareel, Milalai, Gilalai, Ma'ai, Netanel, Yehuda, dan Nahanani dengan bunyi-bunyian Daud abdi Allah itu, sedang Ezra ahli kitab itu berjalan di depan mereka. Lalu pada pintu gerbang mata air mereka langsung naik tangga-tangga kota Daud pada jalan pendakian tembok lewat istana Daud dan berjalan sampai pintu gerbang air di sebelah timur. Dan pada paduan suara yang kedua berarak ke kiri, dan aku mengikutinya dengan sebagian dari orang-orang itu melalui tembok dan menara perapian sampai tembok lebar. Lalu kami melalui pintu gerbang Efraim
pintu gerbang lama, pintu gerbang ikan, menara Hananeel, dan menara Mea sampai pintu gerbang domba. Mereka berhenti di pintu gerbang penjagaan. Kemudian kedua paduan suara itu berdiri di rumah Allah. Demikian juga aku bersama-sama sebagian dari para penguasa dan para imam, yakni Eliakim, Maaseya, Minyamin, Mika, Elioenai, Zakaria, Hananya dengan memegang nafiri, dan Maaseya, Semaya, Eleazar, Uzi, Yohanan, Malkia, Elam, dan Ezer. Lalu para penyanyi memperdengarkan kidung di bawah pimpinan Yisrahia. Pada hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Juga segala perempuan dan anak-anak bersukaria sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Ayat 44, jaminan hidup untuk para imam dan orang-orang Lewi. Pada masa itu beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan, bilik-bilik untuk persembahan khusus, untuk hasil pertama, dan untuk persembahan persepuluhan, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Sebab Yehuda bersukacita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas, karena mereka lah yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah mereka dan tugas pentahiran. Demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya. Karena sudah sejak dahulu pada zaman Daud dan Asaf ada pemimpin penyanyi, dan ada nyanyian pujian dan nyanyian syukur bagi Allah. Pada zaman Zerubabel dan Nehemia semua orang Israel memberikan sumbangan bagi para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang sekedar yang perlu setiap hari, dan mempersembahkan persembahan kudus kepada orang-orang Lewi, dan orang-orang Lewi mempersembahkan persembahan kudus kepada anak-anak Harun.